Dengan ini memang Indonesia memimpin cukup jauh di babak pertama ini. Ini dia dari corner kick. Gol lagi. Itu kipernya makan telur. Ada telepon. Ada telepon. Angkat dulu. Halo. Ya. Oh iya, besok ya. Oke, siap. Gol. Untung pakai mix case Iya, ya. Jadi bisa autopilot gol. Iya, langsung balik lagi ke pertandingan berikutnya. Sayang sekali. Oke, balik lagi sama konten Toko Sound Pro Audio. Jadi untuk konten kali ini gua bakal ngebahas tentang komentator sistem. Jadi ceritanya kemarin tuh gua habis ngulik Tascam Mixcase 4 dan ternyata mixer ini bisa dipakai untuk komentator sistem. Nah, komentator sistem yang seperti apa itu gua contohin kayak misalkan di pertandingan bola atau pertandingan game itu kan ada komentator ya yang mengomentari pertandingan tersebut. Nah, itulah yang namanya komentator sistem. Dan di sini untuk alatnya juga nggak terlalu banyak yang dibutuhkan. Jadi di sini cuma ada 3 aja. Yang pertama kalian butuh laptop atau PC. Yang kedua kalian butuh Tascam Mixcase 4-nya. Dan yang terakhir kalian butuh headset yang seperti ini. Ini adalah Audio Technica BPHS1 dan ini bentuknya udah komentator banget ya. Dan ini memang udah terkenal di kalangan komentator dan juga streamer gitu ya. Nah, cuma 3 alat ini. Nah, kenapa sih gua ternyata mutusin si Tascam Mixcase 4 ini bisa dipakai untuk komentator sistem? Karena dilihat dari segi fiturnya ini banyak keuntungannya. Yang pertama ya, di sini Tascam Mixcase 4 ini punya custom pads. Ini jumlahnya ada 8. Dan ini nggak fix ya, kalian bisa custom sendiri, isi sendiri mau suaranya seperti apa. Contoh, nih, ini kan pertandingan bola ya. Contoh pertama, pertandingan bola. Nah, di sini di pads ini kalian bisa isi kayak sorak-sorai penonton, kemudian suara efek gol atau yel-yel penonton juga bisa. Nah, ini memang kalian bisa masukin dan tinggal pencet-pencet aja dan suara itu bisa otomatis langsung keluar. Nah, contoh lain, kalau misalkan acaranya beda seperti pertandingan game, karena ini custom, jadi kalian bisa masukin suara apapun di sini. Kalau di game mungkin identiknya jingle ya. Jadi kalian bisa masukin jingle, kemudian sorak-sorai penonton juga, atau misalkan ketika tim ada yang menang, suara efeknya pun bisa kalian masukin ke pads ini. Itu adalah keuntungan yang pertama. Kita lihat untuk keuntungan yang kedua di sini karena dia sudah punya input channel mikrofonnya 4 dan juga headphone outnya juga 4. Ini bisa dipakai sampai 4 orang komentator. Itu keuntungan yang kedua. Dan keuntungan yang ketiga di sini untuk Tascam Mixcase ini dia sudah bisa stand alone record. Jadi ini juga selain kalian bisa stream secara live, kalian juga bisa secara record sekaligus ya. Jadi bisa berjalan keduanya. Karena di sini sudah ada slot SD card yang bisa kalian pakai untuk recording. Itu keuntungan yang ketiga. Dan kita lihat lagi untuk keuntungan yang keempat. Kalau misalkan kalian mau pakai untuk broadcast di TV, ini juga bisa karena Tascam Mixcase 4 ini sudah ada output di sini yang kalian bisa langsung sambungin ke mixer broadcast TV. Nah, makanya gua putusin ini Tascam Mixcase 4 ini bisa dipakai untuk komentator sistem. Dan mungkin kalian penasaran sistemnya seperti apa sih dengan 3 barang ini.
Pertama gue bakal mungkin ya bahas dulu ya, karena ini pertama kali gue bahas tentang si headphone Audio-Technica BPHS1. Nah, setelah gue bahas tentang headphone ini, baru kita langsung bahas ke sistemnya. Yuk simak bareng-bareng. Jadi ini dia untuk headphonenya Audio-Technica BPHS1. Dan sebelum itu kita lihat dari packagingnya ya. Ini adalah packaging dari Audio-Technica BPHS1. Ini dari segi packaging ini ya biasa aja, standar dari headphone yang pada umumnya. Kemudian kita langsung lihat untuk kelengkapannya dari headphone BPHS1. Jadi sini gua udah keluarin sih ya untuk headsetnya. Nah, jadi di sini kelengkapannya sebenarnya cuma dapat ini aja. Jadi sini ada beberapa part yang mau gua jelasin. Di sini ada headphone, kemudian ada microphone, dan di sini dia untuk sistem dari konektornya dipisah seperti ini nih ya. Jadi ini adalah jack headphone yang jack ini ya, dan ini adalah jack mikrofonnya yang menggunakan jack XLR, dan ini jacknya juga dia sudah memakai jack dari Neutrik. Oke, jadi kelengkapannya sih ya cuma itu aja dari Audio-Technica BPHS1. Sekarang kita lihat dari segi fisiknya di sini. Jadi yang pertama mungkin gua lihat dari rangkanya dulu kali ya. Jadi sini bisa di-adjust untuk tinggi pendeknya dari si headband. Di sini rangkanya ini sudah menggunakan bahan metal. Nah, kemudian kita lihat yang paling dekat di sini untuk bagian headbandnya. Jadi ini headbandnya ini mungkin dari bahan synthetic leather ya. Dan juga ini untuk busaknya di bagian bawah sini memang empuk, tetapi gua rasa ini agak sedikit tipis ya. Tapi nanti gua bakal coba rasain langsung pakai sensasinya seperti apa. Walaupun tipis mungkin dia nyaman juga dipakai. Kemudian kita langsung lihat di bagian earpads-nya. Ya, di sini ya. Ini bagian earpads-nya ini on ear apa over ear ya? Ini harus dipakai sih. Ya. Oke. Oh, ini over ear. Ini untuk ear cup-nya ini tipenya over ear karena telinga gua bisa masuk semua ke sini. Dan ini tadi gua pakai nyaman, empuk, dan gue pengen coba ini kalau misalkan dipakai lama ini panas apa enggak. Harusnya sih enggak ya kalau punya bahan seperti ini ya, tapi nanti kita bakalan coba. Kemudian kita lanjut ke bagian housingnya ya, sebelah sini. Jadi ini walaupun memang rangkanya dia sudah terbuat dari metal, sayang dari bagian housingnya ini dia masih memakai bahan plastik. Nah, tapi walaupun begitu, ini plastiknya ini plastik kualitasnya yang bagus ya. Ini dari segi finishingnya juga dia rapih banget, bisa kelihatan, dan kita sentuh juga kita bisa tahu ini plastik yang bagus gitu. Kemudian tadi housingnya udah. Oh, di sini ada yang cukup menarik juga ya. Jadi kalau kalian beli Audio-Technica BPHS1 yang original, kalian di produknya ini ada stiker seperti ini ya, stiker hologram, dan ini ada tulisannya juga. Nah, ini tulisannya adalah produk bergaransi resmi PT Santika Multijaya. Ini selaku dari distributor Audio-Technica BPHS1. Nah, ini kalau original ada stiker hologramnya. Terus apalagi ya? Oke, mungkin kita langsung lanjut ke bagian sini ya, sisi dari mikrofonnya. Ini untuk mikrofonnya dia bisa adjustable banget sih. Jadi kalian bisa adjust dari sini, putarannya seperti ini. Nah, selain itu untuk lehernya juga bisa di adjust juga, bisa naik turun, bisa maju maupun mundur. Nah, ini bakalan memudahkan banget
ketika kita pengen posisi mikrofon yang nyaman dengan diri kita. Nah, kemudian nah ini mikrofonnya, kalau kalian sekilas bisa lihat ini mikrofonnya cukup besar ya, karena memang ini dia mengedepankan kualitas dari bagaimana si mikrofon ini bisa menangkap suara dengan detail gitu, dan suaranya pasti harus jernih nih kalau misalkan headset kelas broadcast seperti ini. Dan nanti juga kita bakalan coba bagaimana kualitas dari mikrofon yang ada di sini. Nah, ini mikrofonnya juga dia sudah pakai foam atau windshield di sini. Selain dia menjadi pelindung dari cipratan ketika kita berbicara, ini juga bisa meredus atau mengurangi suara pop yang keluar ketika bicara, misalkan suara b atau misalkan apa ya, babi. Nah, itu kan ada bebnya, itu dia bisa diredus dengan si windshield ini. Jadi cukup oke lah untuk mikrofonnya, dia sudah lengkap banget. Kemudian kita lihat di bagian kabel. Nah, ini karena dia memang headset broadcast, yang pastinya dia butuh kabel yang cukup agak panjang. Dan di sini mereka ngasih kabel yang betul panjang. Ini panjangnya itu 3,3 meter. Oke. Nah ya, 3,3 meter. Dan lengkap tadi sudah dengan konektornya yang tadi udah gua jelasin. Nah, sekarang mungkin gua coba rasanya seperti apa sih ya untuk pengalaman pertama kali memakai headset ini. Oh, ternyata ini untuk mikrofonnya ini ada di sebelah kiri kita ya. Ini ya. Oke. Aduh, mikrofon gua ketutupan. Oke. Jadi ini pertama dari earpads-nya dulu kali ya. Jadi ini earpads-nya nyaman, empuk kok. Jadi nggak bikin apa ya, sakit kepala karena dia terlalu kencang tekanannya, enggak ya. Jadi clamping force-nya nggak terlalu kencang ya. Dan ini kalau buat gua sih pas sih. Ini over ear ya, jadi lebih nyaman sih karena kupingnya masuk semua. Nah, ini headbandnya. Headband sih sebenarnya ya kalau kita nggak neken terlalu dalam sih ya nggak bakal ini ya, nggak bakal sakit ya, karena dia sudah ada busanya, bantalan di sini. Jadi walaupun memang bantalannya bisa dibilang dia tipis ya dibandingin sama headset yang lain, tapi dia tetap oke karena ya ini bukan suatu concern yang paling utama dari headset ini. Dan ini bisa dibilang masih oke sih, walaupun dia tipis tapi masih oke dan masih nyaman-nyaman aja. Asalkan kita nggak neken kayak gini ya kerasa banget. Tapi kalau kita pakai bagaimana semestinya kita pakai headset ya nyaman-nyaman aja. Oke, yang tadi nih untuk adjust si mikrofonnya juga enak, bisa naik turun dan kepalanya juga bisa kita adjust. Jadi supaya bisa ngepasin aja, karena ini untuk mikrofonnya sendiri dia tipenya adalah tipe dynamic dan untuk polar patternnya dia itu adalah cardioid. Oke, masuk ke technical spesifikasinya ya. Dari headphone Audio-Technica BPHS1. Pertama, ini dari mikrofon dan juga headphone-nya ini sudah memakai neodymium magnet, dan untuk headphone-nya sendiri dia memiliki ukuran driver sebesar 40 mm. Dan kemudian untuk tipenya sendiri ini adalah tipe close ya, karena housingnya tertutup. Dan untuk mikrofonnya yang tadi gue udah bilang ini adalah tipe mikrofon dynamic dengan polar pattern cardioid. Dan kemudian dari frekuensi responnya, yang pertama dari headphone-nya sendiri ini memiliki frekuensi respon sebesar 20 sampai 20.000 Hz.
Sedangkan untuk mikrofonnya sendiri dia punya frekuensi respon sebesar 40 sampai 20.000 Hz. Kemudian selanjutnya untuk sensitivity dari headphone-nya sendiri dia memiliki angka sebesar 100 dB. Sedangkan untuk mikrofonnya sensitivity-nya itu punya angka minus 57 dB. Kemudian dari impedance-nya, ini impedance dari headphone-nya sendiri ini memiliki impedance sebesar 65 ohm. Dan untuk mikrofonnya dia punya impedance sebesar 560 ohm. Dan ini untuk BPHS 1 ini dia untuk segi beratnya ini cukup ringan. Dan memang itu menunjang banget ketika kita pakai. Jadi kalau headphone terlalu berat juga ketika kita pakai kurang nyaman karena bisa bikin pegel ya. Tapi kok ini enteng. Ini untuk dari networknya sendiri di sini dibilang hanya 264 gram. Jadi ini enteng banget. Dipakainya juga nyaman dan nggak bikin pegel. Oke. Dan ya udah sih, di sini juga mikrofonnya sudah ada windshield dan konektornya memakai konektor Neutrik. Nah, itu dia tuh ya. Jadi untuk Audio Technica BPHS 1 ini kita udah jelaskan ya. Tadi pertama dari peruntukannya untuk apa nih headphone ini, kemudian dari segi fisik kita udah bahas. Kemudian ketika kita pakai nih sensasinya seperti apa juga kita udah bahas juga. Dan yang terakhir adalah tadi sisi technical spesifikasinya seperti apa, itu juga udah kita bahas. Dan di sini ini ada untuk mixernya sendiri yang tadi gua bilang yang udah gua ulik. Ini adalah Tascam Mixcase 4. Gua nggak mau panjang lebar ngejelasin tentang Tascam Mixcase 4 ini karena yang pertama ini adalah pembahasan yang cukup panjang, yang kedua karena Tascam Mixcase 4 juga udah pernah gua bahas di video yang ini. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu tentang detail si Tascam Mixcase 4 ini bisa tonton video yang ini. Oke, jadi sekarang di sini gua nggak bakal bahas dari mixer ini ya, paling highlightnya aja dan mungkin cara settingnya bagaimana dari awal setting bisa langsung live. Jadi komentator bola maupun juga komentator game nih ya. Jadi yang di sini yang gua tekankan adalah bagaimana kita membuat sistemnya ya. Oke. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan dari bagaimana kita men-setting si device ini bisa kita pakai untuk sistem komentator. Langsung aja yuk kita simak bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk cara setupnya ya untuk komentator sistem ini. Yang pertama ini device-nya ada 3 piece. Nah, di sini ada laptop, ada Tascam Mixcase dan juga ada Audio Technica BPHS 1. Yang pertama nyalain dulu buat Tascam Mixcase 4-nya. Ya, sampai dia nyala. Kita masuk ke home dulu ya, ke tampilan utamanya. Oke, selanjutnya kita butuh mengkoneksikan si Tascam Mixcase ke laptop menggunakan kabel USB Type-C, dan ini kalian bisa pakai kabel apa aja ya, kabel data handphone pun bisa karena ini sifatnya universal. Nah, setelah kayak gini dia otomatis sudah terkoneksi ya secara sistem. Tetapi kalau misalkan kalian mau utak-atik si Tascam Mixcase ini, kalian perlu download softwarenya yaitu Tascam Podcast Editor. Kalian bisa masuk ke websitenya Tascam di sini. Nah, di sini kalian bisa download Tascam Podcast Editor software dan
sesuaikan dengan OS yang kalian pakai. Kalau Windows, download yang Windows. Kalau Mac, download yang Mac. Maupun dengan iOS ya. Karena gua pakai Windows, jadi gua download yang Windows. Nah, setelah di-download, di sini masuk setelah di-download ini langsung kalian ekstrak ya, karena bentuknya RAR, dan kalian bisa running untuk aplikasinya di sini ya, untuk diinstal. Nah, setelah diinstal, dia sudah ada ya di sini ya untuk softwarenya Tascam Podcast Editor. Nah, kalian masuk ke softwarenya. Ini karena gua sudah login jadi tampilannya seperti ini. Kalau misalkan kalian belum pernah login atau belum ada akunnya, kalian bisa sign up. Di situ ada tulisan sign up. Itu sign up seperti ya kalian daftar dimanapun, seperti itulah ya. Mungkin kalian sudah paham kalau untuk sign up. Nah, setelah sign up, kalian baru bisa sign in, login ke softwarenya, dan kalian bisa ditambah nih projectnya, misalkan sepak bola. Nah, ini udah masuk untuk Tascam Podcast Editornya. Oke, kita minimize dulu Tascam Podcast Editor. Selanjutnya adalah kalian buka OBS, dan pastikan OBS-nya itu yang kalian punya adalah OBS versi yang terbaru. Jadi ini dia untuk tampilan OBS pertama kali dibuka. Dan yang perlu kita masukin yaitu adalah input mikrofon dari Tascam Mixcast 4 ini. Jadi sini ada tanda plus ya di bagian tab source. Nah, kita pilih audio input capture. Nah, kita oke aja dulu di sini. Kalau si Tascam Mixcast 4 ini sudah terkoneksi ke laptopnya, di sini sudah ada pilihannya mikrofon Mixcast 4, dan kita bisa langsung pilih dan kemudian oke aja di sini. Ini artinya ketika kita sudah setting kayak gini, mikrofon yang nanti kita colok di bagian input Mixcast ini, dia sudah terkoneksi ke OBS-nya. Dan ketika kalian record menggunakan OBS, suara dari Mixcast 4 ini sudah bisa keluar juga di OBS-nya. Dan OBS bisa dikeluarin lagi. Mau kalian live streaming atau misalkan kalian mau recording, itu bisa ya. Jadi sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian ya. Mau live streaming atau kalian mau record. Nah, udah terkoneksi semua berarti ya. Sekarang untuk bagian ini Audio Technica BPHS satunya. Ini untuk sistemnya ini sama kayak kalau yang familiar dengan kita semua adalah headset gaming ya. Kalau headset gaming itu kan ada cabang dua ya untuk ujungnya ya. Yang satu mikrofon, yang satu untuk headphone-nya. Ini juga sama, tetapi emang ini diperuntukannya untuk profesional. Jadi dia menggunakan jack XLR dan ini ya, jack Akai. Jadi kita bisa langsung masukin ke sini output headphone satu dan input mikrofon ada satu. Nah, ini dia nih ya. Jadi tinggal kita naikin fadernya di sini. Ini untuk yang input 4. Nah, ini BPHS 1 mikrofonnya ada di channel input mikrofon 4 dan headphone-nya ada di channel 1 output headphone ya. Dan bisa dilihat di OBS-nya di sini kan ada audio input capture ya. Jadi ketika kita garuk-garuk ininya ya mikrofonnya. Nah, ini juga bergerak ya. Berarti artinya ini sudah siap untuk digunakan. Kemudian di sini gimana sih misalkan kita menjadi komentator untuk game ya. Untuk game, untuk sepak bola dulu aja kali ya. Untuk sepak bola. Nah, ini kan ada soundpad. Di sini ada 8 yang
baru. Yang sebelumnya gue bilang ini bisa dimasukin dengan sound effect apa aja dan bisa di custom sama kalian. Caranya adalah kalian menggunakan software Tascam Podcast Editor yang ada di sini. Ya. Oke. Nah, ini kalian masuk ke bagian ini nih. Ini yang apa? Kotak-kotak ada 8 ya. Kemudian karena ini sudah ada defaultnya sebenarnya ya. Jadi gua kasih contoh ya. Ini defaultnya. Nah, ini kan sudah terisi ya 88-nya. Ini kalian nggak usah hapus ya yang untuk defaultnya. Karena istilahnya apa ya? Bank ya. Bank itu apa ya? Tempat penyimpanan. Ini ada beberapa tempat penyimpanan di sini untuk Tascam sendiri. Jadi ketika kita pindahin ke bank yang kedua, ini kosong. Nah, begitupun di Tascam Podcast Editornya gitu ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita import suaranya itu di bank yang kedua. Misalkan di bank yang kedua itu kan kita mengomentari acara sepak bola. Terus di bank yang ketiga kita mengomentari pertandingan game. Nah, itu bisa kalian simpen ya. Jadi nggak usah kalian nyari-nyari lagi untuk sound effect-nya. Oke, kita langsung gimana sih cara masukin sound effect-nya. Nah, jadi di sini ada titik-titik 3 ya. Kalian pencet di sini. Kemudian oke. Nah, ini masuk ke suara mana yang mau kalian masukin di sini. Dan di sini gue udah download dan pastikan untuk sound effect yang kalian mau import itu adalah formatnya WAV ya. Atau kalian juga misalkan masih di MP3 bisa kalian convert dulu ke WAV baru kalian ini. Oke ya, open. Dan ini kalian bisa preview di play ya. Kalau misalnya preview kalian juga bisa di cut atau di undo. Di sini karena gua mau masukin langsung, jadi langsung aja. Ini langsung kita ekspor. Ekspor artinya ekspor dari laptop sini masuk ke bank dari si Tascam Mixcase itu sendiri. Jadi gue pencet ekspor. Nah, ini tulisannya adalah sending to Mixcase. Oke, sudah mulai berjalan pemirsa-pemirsa di 89 dan 100%. Dan kita lihat di sini ya. Sudah ada. Ini harusnya di rename dulu tapi ini. Jadi dia untuk nama dari soundpad-nya itu soundpad dari sound effect-nya itu dia ngikutin nama file yang kita tadi ekspor ya. Jadi kalau kita pencet dia sudah bisa. Ya gitu ya. Dan yang lainnya kita ulangi seperti yang pertama. Ya gitu aja sih. Jadi untuk setupnya seperti ini dan kita bakalan demo mengomentari pertandingan sepak bola. Jadi mohon maaf kalau misalkan gua kurang lurus atau gimana karena gua bukan komentator. Jadi gua hanya mencontohkan aja dan di sini nanti gua bakalan berdua sama teman gua. Jadi kita langsung masuk ke demo komentator. Ya, ini dia ya. Kita bakal demonya komentar bola kali ya. Jadi komentator bola. Jadi komentator ya pokoknya banyak lah komentator tuh. Karena kita di sini peruntukannya tidak untuk live streaming, kita cuma untuk recording. Jadi kita record dari sini dari OBS dan nanti juga kita kasih unjuk buat record atau live streaming buat YouTube ataupun
lain-lainnya nanti kita kasih tahu. Oke, jadi kalau untuk live streaming, jadi kita harus masuk dulu ke setting ya. Ya, Setting. ke stream. Nah, ini nih kalian bisa pilih nih mau live stream di mana. Banyak pilihan. Ya, karena kita YouTube. Jadi kita pilih yang YouTube ya. Ya, banyak pilihan sebenarnya. Dan kemudian pakai ini nih, use StreamKey. Ya. Dan itu kayak titik-titik password. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya ini dari akun YouTube Studio kita ya. Ya. Bagian live stream. Di sini kan ada titik-titik juga nih. Tinggal disalin. Tinggal di copy, terus nanti tinggal di paste. Nah, kayak gitu. Ini Langsung di apply. terus oke. Oke. Setelah Dan streaming start bisa. streaming. Itu langsung yang otomatis ya. Ya. Tapi pastikan juga koneksinya bagus. Ya. Oke. Dan sekarang kita bakal ngedemoin ya. Yep. Kita ngambil video dari YouTube aja kali ya. Ya, kita ambil dari YouTube. Nah, ini pengaturan source-nya ada di sini semua nih. Tinggal tambah Windows Capture. Nah, mau yang mana? Nah, ini ya. Ini udah di full screen. Ya. Kita play. Udah kasih sound effect. Oke, balik lagi. Di sini kita ada di pertandingan UFC fenomenal Indonesia melawan Nepal. Dan ini kualifikasi yang cukup ini ya sengit ya antara Indonesia melawan Nepal. Betul sekali. Karena di sini posisi Nepal adalah tuan rumah. Dan di sini Nepal sendiri memiliki pemain-pemain yang cukup juga bisa diandalkan. Ya, tapi di sini juga Indonesia membawa pemain muda nih. Iya, mulai dari U17 sampai U19. Betul sekali. Ada U13 tidak? Nggak ada kayaknya. Oke, jadi ini dia untuk warm up untuk kualifikasi UFC Indonesia melawan Nepal. Ini kenapa? Oh, Indonesia. disengkat bosku. Waduh. Kakinya disengkat bosku. Supporter Indonesia bukan main-main. Memang semangatnya tiada tara walaupun ini di Nepal. Betul sekali. Mungkin dapat ongkos gratis ya ke Ya. Nepal ya. Wah, disengkat nih. Pasti. Aduh. Sepertinya pemain Nepal mulai frustasi, dia menjadi seekor lumba-lumba ya. Walah. Hampir. Waduh. Waduh, ini mau sepak takraw apa sepak bola? Nah. Ini dia Oh, kesempatan handsball. handsball. Sayang sekali. Tendangannya kurang menjorok ke dalam. Asut. Ditepis. Ini dia kesempatan berikutnya. Gak kalah menarik ini Nepal ini kayaknya kurang menyerang ya. Indonesia Aduh. terus ngepres ini ya. Indonesia terus ngepres dan ini sayang sekali offside. Ini dia kesempatan coba dilakukan dengan umpan lambung tetapi jauh ke atas. Ini lagi dan sayang. Suaranya habis, kita Suaranya pencet habis. lagi. Kita pencet lagi ya. Bukan yang ini. Nah, iya. Iya, kita langsung balik lagi. Dengan ini memang Indonesia memimpin cukup jauh di babak pertama ini. Ini dia dari corner kick. Gol lagi. Itu kipernya makan telur. Ada telepon, Ada telepon. Angkat dulu. Halo. Ya. Oh iya, besok ya. Oke, siap. Gol. Untung pakai mix case Iya, ya. Jadi untung. bisa autopilot Nah. gol. Iya, langsung balik lagi ke pertandingan berikutnya. Sayang sekali. Oke, jadi kita udah di penghujung segmen ya. Di sini tadi kita udah ngebahas tentang si headset Audio Technica BPHS 1 ini. Yang memang dia selain difungsikan sebagai headphone, dia juga punya mikrofon yang suaranya bagus banget ya. Tadi kita udah dengar. Nah, kemudian kita juga tadi sudah
sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita setup untuk melakukan komentator pada suatu pertandingan ya sepak bola gitu ya. Kemudian kita juga sudah mendemokan bagaimana kita jadi komentatornya, dan sorry ya karena kita bukan komentator, jadi mungkin kita bicaranya agak belibet. Nah, jadi itu dia, kalau misalkan kalian kayaknya cocok atau kalian berminat untuk memiliki sistem seperti ini, kalian bisa langsung cek di Tokopedia Toko Sound Pro Audio. Atau kalian mau tanya-tanya dulu dan mau janjian untuk demo di toko kita juga bisa. Kalian bisa hubungi WhatsApp yang ada di sini. Oke, jadi semua pembahasan kita udah bahas. Saatnya gua pamit dari konten kali ini. Jangan lupa untuk nantikan konten-konten Toko Sound selanjutnya. Gua pamit dari Toko Sound Pro Audio.